Simak dan saksikan terus acara podcast kami, Cerit Malam TV Eka Film Production. Jangan lupa pakai handset untuk mendengarkan suara kami agar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di podcast Cerit Malam TV Eka Film Production. Malam ini kami akan kembali membawakan sebuah cerita nyata yang dirasakan oleh seorang narasumber yang kami dapatkan, yang berjudul Ternyata Istriku Kuntilanak. Malam ini kami bertiga di sini. Ada Bang Ferdi sebagai operator, saya Cemong, dan ada Leopati yang akan membawakan cerita nantinya. Baiklah, lanjut ke pembahasan. Kuntilanak, bahasa Melayunya Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan anak tersebut namun belum sempat lahir. Mitos ini mirip-mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa imigran-imigran dari Nusantara. Di sini kami mendapatkan cerita dari narasumber tentang menikah dengan kuntilanak. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa maju ke depannya. Baiklah, langsung saja ke cerita yang akan dibawakan oleh Leopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leopati. Saya akan membacakan cerita misteri dari narasumber. Sore itu di sebuah desa tinggallah seorang pemuda yang bernama Sukri. Dia bekerja sebagai penjaga tanaman di salah satu lahan kosong yang sudah disulapnya menjadi sebuah ladang tanaman hias. Nama, tempat, tinggal Mimin rahasiakan demi privasi Kang Sukri. Keseharian Kang Sukri hidup normal seperti kita pada umumnya. Namun, Kang Sukri tinggal di rumah tua yang berada di area lahan tersebut seorang diri. Kang Sukri berusia kurang lebih 46 tahun, berbadan kurus dan tinggi. Kang Sukri selalu mengerjakan rutinitasnya sebagai penjaga sekaligus penjual tanaman hias, yang kini sudah tidak berjalan lagi alias gulung tikar menurut Kang Sukri. Cerita ini Mimin ambil dari kisah Kang Sukri yang Mimin dengarkan dan Mimin tulis sebagai artikel. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Malam itu adalah malam yang tidak bisa dilupakan oleh Kang Sukri. Sampai saat ini menjadi pertanyaan besar di dalam hati. Malam itu hujan deras dengan disertai suara gemuruh petir yang terdengar di langit-langit atap rumahnya Kang Sukri. Suasananya beda
Tidak seperti suasana malam-malam sebelumnya. Kang Sukri duduk di bangku kayunya sambil ditemani sebatang rokok. Namun dia berkata lirih, "Etah, rokok gak ada kopinya ini. Mau beli mana hujan deras lagi. Ya Allah." Selama berucap seperti itu, terlihat samar ada seorang wanita muncul tiba-tiba membawakan kopi tersebut ke hadapan Kang Sukri. Wanita tersebut sambil tersenyum. Lalu wanita tersebut berkata, "Ini kopinya, Kang." Kang Sukri di bawah alam sadarnya berkata, Terima kasih ya, Neng." Lalu wanita itu pun tersenyum dan kembali ke arah dapur. Setelah kopi itu diminum, Kang Sukri sontak kaget. Siapa yang buat ini ya? Kang Sukri terbangun dari duduknya. Dia segera mencari wanita tersebut ke arah dapur. Tempat wanita tersebut berjalan dan menghilang. Namun tak ada siapapun di dapur tersebut. Sontak Kang Sukri garuk kepala dan bergumam, "Ini mah mimpi kali tadi." Dan dia pun berlaru menuju kamarnya dan tertidur tanpa memikirkan lagi. Keesokan harinya, tepatnya di malam Kamis Legi sekitar pukul 21.00 atau jam 9 malam, Kang Sukri dikagetkan dengan suara lolongan anjing. Suara anjingnya menggaung bersautan. Suara terdengar kencang seperti berada persis di belakang rumah Kang Sukri. Tak lama dari suara tersebut menghilang, muncul asap dari celah lubang pintu dapur. Asap itu mengepul halus dan semakin berbentuk seperti wujud manusia. Dan penampakannya adalah wanita bergaun indah. Seperti nampak wajah wanita pembawa kopi seperti waktu malam kemarin. Wanita tersebut menampakkan wajahnya yang pucat namun cantik menurut Kang Sukri. Matanya sipit, hidungnya mancung, dan berlesung pipit. Kang Sukri merasa ketakutan saat itu. Namun Kang Sukri bisa melawan rasa takutnya ketika setelah melihat wanita tersebut tersenyum kepada Kang Sukri. Dan Kang Sukri memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Saya yang kemarin membuatkan kopi untuk Akang." Dan Kang Sukri bertanya lagi, "Kenapa tiba-tiba kamu datang dan kamu menghilang kemarin?"
menghilang kok. Aku selalu ada di dekat Akang, selalu menemani Akang. Kang Sukri makin penasaran. Kang Sukri berkata lagi, "Lantas, apa yang kamu lakukan di sini?" Kembali wanita itu tersenyum dan berkata kepada Kang Sukri, "Aku di sini, dia tinggal di sini, mau menemani Kang Sukri. Aku mau jadi si Kang Sukri." Kaget luar biasa Kang Sukri, seperti gak percaya. Raut wajahnya penuh keringat dan bingung. Lantas Kang Sukri berkata, "Apa yang kamu katakan tadi? Apa saya gak salah dengar ini?" Dan wanita tersebut tersenyum kepada Kang Sukri dan berkata, "Tidak kok Kang, saya serius. Saya mau jadi istri Kang Sukri." Dengan rasa tidak percaya, Kang Sukri kembali berkata, "Apa iya manusia bisa nikah sama bangsa kamu? Dan kamu aja gak jelas asal muasalnya. Bikin saya takut aja. Lalu kamu ini dari bangsa apa?" Kembali wanita tersebut tersenyum pada Bang Sukri, "Aku ini bangsa Jin. Aku sudah hidup lama di tempat ini, Bang. Lebih dulu aku daripada Kang Sukri. Dan aku tinggal menempati area ini di rumah yang Kang Sukri tempati ini. Ini tempat saya." Dan tanpa berpikir panjang, Kang Sukri pun mengiyakan ajakan wanita misterius tersebut. Dengan kesendiriannya dan kesepiannya yang Kang Sukri rasakan, akhirnya Kang Sukri ingin segera menikahkan wanita itu. Dan Kang Sukri kembali berkata, "Bagaimana caranya saya bisa menikahi kamu?" Kembali wanita itu berkata dengan senyum, "Semuanya sudah aku siapkan, Kang. Tinggal kesiapan dari Kang Sukri aja." Dan Kang Sukri itu berkata, "Tapi saya nggak punya apa-apa untuk dijadikan sebagai mahar." Kembali wanita itu tersenyum pada Kang Sukri dengan halus. "Tenang saja Kang, Kang nggak usah berpikir ini itu, apalagi sampai berpikir untuk memberikan mahar untuk perkawinan kita. Semuanya sudah saya siapkan, Kang." Dan Kang Sukri sambil garuk-garuk kepalanya berkata, "Aduh, mimpi apa semalam ya?" Dan pada malam itu juga, akhirnya Kang Sukri menikah dengan wanita tersebut. Kang Sukri pun bercerita sambil tertawa sama Mimin, seakan obrolan ini seperti obrolan di luar akal sehat kita, di luar nalar.
Tapi memang begitu adanya, tanpa rekayasa dari Mimin. Di sini Kang Sukri tidak menceritakan karena dia tidak mau, dan Mimin pun tidak memaksa untuk menceritakan keseharian dia bersama sang wanita misterius tersebut. Mimin pun tidak ingin memaksakan karena itu privasi Kang Sukri. Dan sampai saat ini pun Kang Sukri masih hidup dengan wanita misterius tersebut. Perkawinan di antara sosok gaib dengan manusia memang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita. Antara percaya dan tidak percaya, antara ada dan tiada. Bagaimana Anda menyimpulkannya? Semua kembali pada pendengar sekalian, yang mana cerita tersebut bukan hanya cerita isapan jempol semata. Mungkin sebagian besar dari pendengar sudah ada juga yang mengetahui tentang cerita ini. Bangsa jin menikah dengan manusia. Saya yakin itu. Tapi di sini Mimin hanya menceritakan kisah dari narasumber. Semoga kisah ini menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi para pendengar semua. Demikian cerita dari narasumber. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Saya Leopati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.